Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaram, para alim, para ustaz dan taati, penyimak kajian Mau Bareng edisi Ramadan dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan segala amal ibadah yang tengah kita lakukan dan yang akan kita lakukan serta yang telah kita lakukan, semoga dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk menyikat waktu, seperti biasa, mari kita menghadiahkan Al-Fatihah pertama kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wilayah menang wilayah tadi bukti khususnya. Salawatullah alaihi wal mukhlasin. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Fathul Qorib bab wudu. Bab yang akan kita baca kali ini ialah menerangkan masalah niat di dalam wudu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarih wal muhaddith rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain radhiyallahu anhu. Wa takunun niyatu 'inda ghasli awwali juz'in minal wajhi ay muqtaranatan bidzalikal juz'i la bi jami'ihi wala bima qablihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Wa takunun niyatu, dan adanya niat. Niat itu dihadirkan inda ghasli awwali juz'in, ketika membasuh, ketika basuhan pertama di sebagian atau di bagian minal wajhi yang termasuk wajah. Jadi niat itu kita ucapkan dalam hati saat berwudu ketika kucuran air itu pertama kali sampai di bagian wajah kita. Bagian wajah kita yang mana? Terserah, pokoknya yang ada dalam definisi wajah.
Ai muktaronatan bidzalikal juz'i. Artinya niat itu dibaca di dalam hati dalam keadaan disertakan dengan basuhan pertama di sebagian wajah. La bijami'ihi, bukan pada keseluruhan wajah. Jadi ketika misalnya air kucurannya di kening, ya kita mulai kening. Kalau kena di pipi, ya di pipi. Bukan keseluruhan. Artinya, kalau misalnya kita berwudu, ketika basuhan air di wajah itu kita lupa berniat, ingatnya di tangan, maka kita ulang. Tidak sah. Karena tidak aktif. Wala bima qablahu, dan tidak cukup niat yang disertakan bima dengan bagian qablahu sebelum wajah. Artinya misalnya pas cuci tangan kita niat wudu, itu tidak cukup. Artinya tidak cukup, tidak memenuhi tidak memenuhi persyaratan di dalam niat. Jadi tidak cukup, ya tidak tepat. Wala bima ba'dahu, atau tidak cukup niat yang digantungkan dengan basuhan setelah wajah. Misalnya sampai di tangan, seperti yang saya contohkan, sampai di tangan baru ingat niat wudu, itu tidak sah, kita ulang kembali. Oleh karena niat itu harus disertakan pada permulaan basuhan pertama di wajah, fayanwi, maka berniat al-mutawaddi, orang yang berwudu. Maka orang yang berwudu itu berniat inda ghuslima di saat membasuh bagian dukiro yang telah disebut tadi. Maksudnya orang yang berwudu berniat ketika basuhan pertama kali di muka. Niatnya apa? Raf'a hadatsih. Niatnya menghilangkan hadas. Min ahdatsihi, dari beberapa hadis. Dari beberapa hadas. Jadi niatnya itu selain saya niat wudu, itu harus ada niat untuk menghilangkan hadas. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas. Ini satu persatu ini menjelaskan seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah. Au yanwi, atau orang yang berwudu itu berniat istibahata muftakir bila wudu. Jadi orang yang berwudu itu niat akan kebolehan sesuatu, yang mana sesuatu itu ketika dilakukan membutuhkan wudu. Misal, saya mau baca Quran. Dalam mazhab Syafi'i, orang membaca Quran itu harus mempunyai wudu. Jadi ketika saya hendak membaca Al-Quran, karena saya mengikuti pendapat yang membaca Al-Quran itu harus suci dari hadas kecil maupun besar, maka saya berwudu. Nah, ketika berwudu, itu niatnya istibahah, dijawaz di qiraatil Quran. Jadi, kan membaca Quran itu harus punya wudu. Maka saya berwudu karena supaya saya boleh membaca Al-Quran. Auyanwi, atau orang yang berwudu itu berniat fardhol wudu terhadap kewajiban wudu. Sholat, mau tawaf, kan wajib itu. Wajib mempunyai wudu, ya baca Al-Quran termasuk tadi. Awil wudu afakot, atau seseorang yang berwudu berniat untuk berwudu saja. Niatnya wudu kok, tak ingin apa-apa. Seperti niatnya orang yang memperbaharui wudu. Tadi itu saya menjelang sholat maghrib, saya berwudu. Habis itu sholat maghrib, saya pikir, Isya. Kan saya masih belum batal, tapi saya wudu lagi. Wudunya itu wudu saja.
Tidak ada untuk menghilangkan ini, menghilangkan itu, tidak ada. Karena wudhunya itu sunnah karena untuk memperbarui saya. Awit toharota, atau niat berwudu, niatnya berniat akan bersesuci, mensucikan anil hadafi dari hadas. Atau berwudu niat menghilangkan hadas kecil. Habis cebok itu kan mensucikan najis secara zati. Tapi secara hukum, secara hadas itu harus melalui wudu. Tapi orang yang berniat mensucikan dari hadas itu harus diucapkan. Kalau tidak diucapkan bagaimana? Wa illam yakun, maka jika orang yang berwudu itu tidak mengucapkan anil hadas akan kalimat saya bersesuci dari hadas, saya mensucikan hadas, lam yasihu, maka tidak sah niatnya. Kalau niatnya tidak sah, wudunya tidak sah. Artinya ada orang berwudu hanya untuk bersuci. Bersuci dari apa nggak disebutkan dalam hatinya. Itu pentingnya kan. Jadi melafalkan niat itu supaya hati itu ikut serta membacanya kan. Memang niat itu dilafalkan itu tidak wajib. Karena niat itu tempatnya dalam hati. Cuman kalau tidak diajari oleh lisan, biasanya kan hati tidak tahu. Seperti ngaku dulu untuk suci supaya bisa sholat. Suci dari apa, Bu? Kan dari hadas. Jika tidak diucapkan bersesuci dari hadas, tidak ada kata dari hadasnya, lam yasihah, maka tidak sah wudunya. Wa idanawa, dan apabila orang yang berwudu itu berniat menggunakan niat yuktabaru, yang dibenarkan, yang diiktibar atau yang muktabar, yang diakui kebenarannya, min hadhihi niyati, di antara niat-niat wudu yang disebutkan tadi. Apabila ada orang yang memakai redaksi niatnya seperti yang kita sebutkan tadi, wasyaroka, lalu dia menyertakan ma'ahu, berserta niatnya itu, disertakan niat tatanab dufin, untuk bersih-bersih misalnya. Jadi awalnya saya berwudu itu niat wudu memang, tapi sekaligus saya niat bersih, membersihkan wajah misalnya, membersihkan tangan, boleh. Tapi yang penting niat wudunya itu didahulukan. Jangan sampai niat wudunya itu setelah niat bersih-bersih. Tabarrudin, atau orang niat dengan menggunakan redaksi yang kita bahas tadi, disertai dengan niatan supaya seger, puasa puanas kayak tadi. Wudu setelah niat baru boleh. Kami dari kesegaran mengusap kepala. Biasanya kalau bukan bulan puasa cuman begini. Ketika bulan puasa sweat, ikut afdol, ikut kesunahannya supaya boleh. Jadi kalau ada orang niat yang seperti redaksi yang kita bahas tadi, disertai dengan niat bersih-bersih atau niat mencari segar-segar, sohah maka sah wudunya orang yang niat seperti itu. Artinya sah niatnya. Jadi sedikit kita ini ya, niat itu adalah salah satu rukun dalam kewajiban. Artinya kalau ditinggal berarti rukunnya hilang satu kalau tidak niat. Kalau hilang satu maka wudunya tidak sah. Jadi niat itu ada hakikat, ada tujuan. Kenapa orang itu harus berniat? Apakah ada dalilnya? Ada. Jadi semua sesuatu, pekerjaan itu supaya dia itu dinamai berpuasa atau berwudu harus niat. Kenapa demikian? Karena ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada
pada niatnya. Jadi kalau puasa nggak niat, ya percuma, cuman diet itu, bukan puasa. Makanya puasa itu paling bagus ketika masuk awal Ramadan, kita Kita niatnya itu berpuasa sebulan penuh. Itu pakai talfik ya, pakai ini niatnya Imam Syafi'i. Makanya kita diberi kan ketika di akhir Sya'ban itu kita bertahlil di pojok pesantren. Lalu kita bersama-sama mari kita berniat seperti apa yang diniatkan oleh Allah. Insya Allah kalau kelupaan niat, kalau sudah niat di awal seperti itu, insya Allah sah. Itu pentingnya kenapa pas akhir Sya'ban itu kita membaca doa bersama. Jadi, nah hakikat niat itu, niat dalam segi bahasa, niat itu menyengaja sesuatu, untuk mangan. Itu secara bahasa, itu niat. Secara bahasa. Tetapi secara istilah agama, secara agama Islam, yang dinamakan niat itu ketika makan, pertama kali 1 sendok itu kita niat dalam hati, saya niat makan, saya bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, itu baru, itu namanya makan, niat makan. Jadi bukan kalau niat nanti jam 3 saya sahurnya pakai nasi bebek. Nah, itu bukan niat. Kalau dalam agama Islam itu azm. Azm itu bertekad atau bercita-cita. Cita-cita tinggi untuk itu. Nah, hukum niat secara umum wajib. Secara umum itu wajib kecuali menjadi sunnah, tapi terkadang sunnah. Secara global itu wajib, tapi terkadang juga sunnah. Seperti niat dalam memandikan jenazah. Nah, tempat niat itu dalam hati. Ini saya mengulang supaya karena terputus lama ya. Tempat niat di dalam hati. Waktu niat itu di awal permulaan melakukan ibadah, kecuali dalam puasa. Kalau dalam puasa, karena diwajibkan menginapkan niat. Artinya niat di saat tubuh itu tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Jadi niatnya harus diinapkan. Artinya sebelum masuk waktu subuh. Pas sahur itu boleh. Boleh dalam Islam itu yang dimaksud diinapkan itu kita berniat itu pas masuk dalam kategori malam hari. Karena siang harinya di Islam itu pas terbit fajar itu termasuk terhitung siang hari. Makanya puasa itu dimulai setelah masuk waktu subuh. Nah, karena kebanyakan dari orang awam tidak tahu pasti jam berapa, kepastiannya itu tidak tahu, maka ulama kita dahulu memundurkan yang disebut waktu imsak. Waktu imsak kurang lebih ada yang mengatakan 5 menit, 10 menit, sampai 15 menit. Ono hadis ada di hadis Sahih Bukhari. Di hadis Sahih Bukhari, di Fathul Bari dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kapan waktu dimulai? Kapan waktu dimulai berpuasa? Pokoknya setelah kamu makan sahur, kalian bisa membaca, kalau tidak salah 20 atau 50 ayat yang ada di Al-Quran. Setelah selesai membaca itu sudah masuk waktu subuh. Itu diteliti oleh ulama, ada yang menyatakan, dikonversi sama waktu ya. Ada yang mengatakan 5 menit, ada yang mengatakan 10 menit, ada yang mengatakan 15 menit. Nah, karena kekosongan waktu itu di Jawa Timur dan sekitarnya diisi dengan sholawat tahrim. Sholawat tahrim yang seperti kita dengar seperti biasa itu. Seperti itu. Assalatu wassalamu alaik
Nah, itu diisi oleh itu. Kenapa? Artinya kalau kita misalnya pas makan sahur, mendengar waktu imsak sholawat agung, kita lanjutkan, nggak apa-apa, karena itu masa ini. Tapi kalau kita bangun tidur sudah mendengar imsak, itu harus tahan, bukan harus menahan. Menahan di situ bukan memulai berpuasa, menahan di situ kehati-hatian kita, takutnya di menit, di detik yang kita pas makan itu sudah masuk waktu subuh. Jadi masa-masa inilah, kalau nonton bioskop itu masa apa ya? Ekstra film yang akan baru ditayangkan, kurang lebih seperti itu. Jadi memang belum masuk waktu filmnya, tapi kebanyakan orang sudah masuk dalam gedungan ya, seperti itu. Tata cara niat itu bagaimana? Berbeda-beda. Sesuai niatmu itu dipakai buat ibadah yang model bagaimana. Nah, itu. Jadi, tujuan niat itu apa? Tujuan niat itu supaya kita bisa membedakan setiap kali kita melakukan ibadah antara ibadah wajib dan ibadah sunnah. Nah, nek sampean misalnya sampean punya tradisi berpuasa sunnah Senin Kamis. Di awal Ramadan sampean lupa. Ingete sampean itu puasa Senin, puasa sunnah, maka batal. Nah, jadi di samping niat itu menjadi rukun dalam setiap ibadah, niat itu tujuannya juga agar bisa membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Seperti kalau nggak pakai niat ibadah itu, antara sampean mandi kepegelen dengan mandi hadas besar itu nggak ada bedanya dong. Iya kan? Kayak bulan puasa begini kan paling hobi mandi basah itu ya kan? Mandi keramas kata orang Jawa Timur itu. Itu paling hobi. Tapi kalau masuk waktu zuhur makruh. Nek wis makruh diniati ya bisi keramas, masuk ke lubang hidung atau lubang telinga batal. Pakai kompres tanah pakai handuk gitu daripada habis keramas. Saya rasa untuk kajian kitab Fathul Qorib sampai di sini, insya Allah kita lanjutkan di kunjung mendatang. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para penyimak Sinau Bareng. Saya hanyalah wakil. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.